Nggih, ngapunten boboten para Ibu lampahing anggen kawula ngaturaken dawuh pangandikanipun Gusti mangke kula asta mawi basa Indonesia. Ananging pujianipun kula asta basa Jawa. Waosanipun kula pendhet saking Perjanjian Enggal, Perjanjian Baru yaitu dari Lukas. Dari Lukas 6 Bapak dan Ibu. Kita buka Lukas 6. Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 26. Saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini ketawa, karena kamu akan berduka dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan malam hari ini saya beri judul Yang Empunya Kerajaan Surga. Yang Empunya Kerajaan Surga. Ya, kita semua pada malam hari ini sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saya ulangi judulnya tadi, yaitu Yang Empunya Kerajaan Surga. Yang Empunya Kerajaan Surga. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca cerita kita pada malam hari ini, yaitu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus kala itu mungkin ini habis khotbah, habis turun dari gunung, begitu turun di tempat yang agak datar begitu, berjumpa dengan murid-muridnya dan orang banyak. Di sana Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tadi mereka yang merasa sakit apapun, bahkan yang merasa kerasukan setan, kerasukan roh-roh, itu pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian setelah semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus memandang kepada para muridnya. Ya, memandang kepada muridnya. Memberi nasihat gitu. Kalau dalam bacaan kita di ayat 20 sampai ayat 23, itu Tuhan Yesus sepertinya memberi dorongan Bapak dan Ibu. Memberi spirit, memberi semangat kepada para muridnya. Agar mereka tidak ngelukru dalam menghadapi kenyataan hidup. Karena di sana dikatakan, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang menderita, berbahagialah kamu yang menangis. Bermacam-macam persoalan yang harus dihadapi para murid. Tuhan Yesus datang untuk memberi suatu penghiburan. Tuhan Yesus datang untuk memberi semangat. Agar para murid juga tahan dalam menghadapi suatu cobaan.
Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, memang kalau kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini tidak gampang. Tidak gampang. Banyak suatu persoalan yang harus dihadapi. Meskipun itu warga jemaat, meskipun itu pendeta, meskipun itu penetua dan diaken, banyak persoalan yang harus dihadapi. Macam-macam. Ada persoalan ekonomi, persoalan status sosial, persoalan yang macam-macam. Oleh karena itu perlunya Yesus datang untuk membuka dan membangkitkan semangat itu. Agar tetap bersemangat dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Ini penting Bapak dan Ibu, penting. Kadang-kadang kita ini tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Kadang-kadang. Rasa-rasanya menatap satu dengan yang lain begini tidak bisa. Macam-macam persoalannya dialami. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, semuanya. Kadang-kadang kelas seorang pelayan juga seperti itu. Menghadapi satu warga yang satu dengan yang lain, ada sesuatu yang disembunyikan. Padahal Tuhan nggak menghendaki demikian. Berarti ada apa di dalam diri kita kalau kita tidak bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Bapak dan Ibu, beban hidup ini teramat berat. Oleh karena itu kalau kita hadapi dengan kemampuan kita pribadi, beban itu tidak akan pernah selesai. Tak angkatnya sedikit. Iya, ini saya nggak berani nyenggolnya, tak saya senggol grek. Kita kembali. Saudara yang kasih Tuhan, saya tadi meng-share sebuah video begitu di kelompok majelis begitu. Cukup membuat inspirasi kalau saya lihat begitu. Ada seorang dosen begitu. Ini cerita sedang sebentar. Ada seorang dosen Bapak dan Ibu. Begitu masuk ke ruang perkuliahan begitu, ke seperti ini begitu. Dosen itu langsung berkata kepada salah satu mahasiswanya. Tanpa basa-basi, dia menunjuk kepada salah satu mahasiswanya. Ditanya, namamu siapa? Kamu keluar. Karena saya tidak ingin melihat Anda. Dosen bilang begitu. Mahasiswa bertanya, saya tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Sang dosen tidak mau basa-basi. Saya tidak mengulangi apa yang saya minta. Cepat sekarang keluar karena saya tidak ingin melihat Anda di dalam ruangan ini. Namanya mahasiswa kalah mbak dosen itu, dia keluar. Dia tidak tahu persoalannya apa sehingga dia diusir. Setelah dia keluar, sang dosen bertanya kepada para mahasiswa yang lain tentang hukum. Ditanya bagaimana, apakah penting hukum bagi kita? Sang dosen bertanya seperti itu. Apa? Bicara hukum, bicara apa? Mahasiswa bertanya, hukum Bapak untuk melindungi hak-hak setiap orang. Yang lain juga mengatakan bahwa hukum itu Bapak berbicara tentang keadilan. Dosen bertanya lagi, apakah yang saya lakukan terhadap teman saudara yang saya usir itu mewakili rasa keadilan? Ayo gimana jawab Bapak dan Ibu kira-kira? Kalau dari tempat ini tiba-tiba saya mengusir Bu Estu, kamu keluar, saya nggak ingin mendengar Anda di sini. Nggak tahu persoalannya. Kira-kira adil enggak? Nggak adil kan? Ya itu yang dinamakan keadilan, justice. Oleh karena itu ada hukuman. Kalau sudah tahu sesuatu yang tidak adil, kenapa kita diam? Ini para dosen bertanya kepada mahasiswa, Anda sudah tahu kalau saya melakukan ketidakadilan, kenapa Anda diam? Selama Anda diam, ketidakadilan terus akan terjadi. Selama Anda diam. Terus. Bagaimana agar ketidakadilan ini bisa kita hindari? Agar yang terjadi adalah suatu keadilan dan kasih yang sebenarnya terjadi. Ya mari kita bersuara. Sesuai dengan relung hati kita.
Katakan yang benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Itulah keadilan. Sehingga kita bisa lega menatap satu dengan yang lain. Itulah keadilan. Begitu juga Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah menciptakan manusia. Pada awalnya itu baik. Akan tapi begitu berjalan, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berlaku adil. Tuhan Allah akan menghukum setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Akan dihukum semua manusia yang jatuh dalam dosa tanpa terkecuali. Pelayan, penetua, diaken, pendeta, warga, jemaat, semua yang melakukan kesalahan dihukum oleh Allah. Semua tidak bisa lepas dari hukuman. Akan tetapi bukan Allah kalau dia tidak adil. Untuk mewujudkan rasa keadilan Allah, oleh karena itu dia menjelma menjadi seorang manusia yang disebut Tuhan kita Yesus Kristus. Datang ke dunia ini untuk menetralisir sebuah keadilan sehingga menjadi adil dan kasih. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, kalau tidak ada Yesus, kita akan dihukum habis. Karena Yesus datang untuk menjerit, berteriak, protes dia. Bapa, biarkanlah saya yang dihukum, jangan manusia yang ini. Karena kasihnya. Tuhan Allah memenuhi rasa kasih dan cintanya kepada manusia. Dia berkorban demi keadilan saudara dan saya. Sehingga kita semua selamat boleh menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini firman Tuhan berkata, bagi siapapun yang menjerit, bagi siapapun yang menangis, merasa kesusahan, kekurangan apapun, datang saja kepada Allah. Allah memberi semangat. Apa yang kita punyai lakukan demi kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, Tuhan Allah di ayat 24 sampai 26. Di sini menceritakan, engkau yang sudah diberi karunia, engkau yang sudah diberi kuasa, engkau yang sudah diberi kekuasaan. Apabila engkau menyalahgunakan kekuasaanmu, apabila engkau menyalahgunakan kekayaanmu, apabila engkau menyalahgunakan pangkat dan derajatmu, kau juga akan celaka. Ini yang terjadi. Siapapun ini berlaku untuk umum Bapak dan Ibu. Siapapun tanpa terkecuali. Oleh karena itu malam hari ini Bapak dan Ibu, mari kita benar-benar rasakan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Memberi semangat. Memberi spirit. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Ini kata Tuhan. Jadi siapapun yang malam hari ini merasa hidupnya terbeban oleh suatu apapun, yang merasa hidupnya mempunyai beban oleh apapun, hanya Tuhan yang mau mengangkat dan bisa mengangkat beban itu. Tidak ada yang lain. Coba bayangkan kalau kita mengeluh kepada tetangga kita. Contoh saja, kalau bukan mengeluh kepada Tuhan, datang saja kepada tetangga samping. Kemarin wingi wis rene jauh tolong. Rambino merini maneh, bandino konai. Ini kalau kepada orang lain. Gak usah kepada orang lain, kepada saudara kita. Ini contoh sepil yang kecil saja. Telepon pertama diangkat, jaluk tulung ya. Yo, enten ono ae. Telepon maneh jawab tulung yo. Yo. Telepon maneh gak diangkat. Buar maekon karepmu paling-paling jawab tulung maneh. Ini manusiawi Bapak dan Ibu. Ini manusiawi. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberi kelegaan, yang artinya Tuhan memberi kecukupan. Sedikit cukup, banyak juga tidak kelebihan. Ini loh. Makanya datanglah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Jika kita mampu menyerahkan segala kehidupan kita, jikalau kita mampu menyerahkan segala beban persoalan hidup kita, apapun tugas pelayanan kita di tangan Tuhan sepenuhnya, kita nggak gampang menghadapi semuanya. Tidak usah kucing-kucingan. Nek tadi kucing terus soro. Iya. Berat Bapak dan Ibu, berat tugas. Apalagi seorang pelayan, berat. Saya pribadi saja, kalau bukan Tuhan, nggak mampu. Berat. Jadi
pelayan di depan jangan mengharap dibanggakan. Jadi pelayan di depan jangan mengharap disanjung-sanjung sampai tinggi. Karena sanjungan itu adalah munafik. Suatu saat kau akan dijatuhkan. Gak mudah. Apalagi sing dolinan kucing-kucingan. Berat. Ikatannya di dalam dada. Ketika kita tidak melepas apa yang terikat di dalam dada ini, semakin lama semakin sesak. Ketika kita tidak bisa melepaskan dari segala persoalan, semakin lama semakin silau melihat orang lain. Bapak dan Ibu, saya bukan menasihati, tapi ini suatu kenyataan. Saya pernah mengalami hal demikian. Iya. Oleh karena itu kita bersekutu ini memuji Tuhan. Kita bersekutu tidak mandang di mana rumahnya, di mana tempatnya. Tidak. Saat ini pun saya juga bingung tadi dalam doa. Menyebut Pak Pujo, Pak Bambang Wijonarko. Bingung. Tapi tidak apa-apa. Memang hajatnya Pak Bambang Wijonarko, Pak Pujo ya? Iya. Ini memang luar biasa. Ya, memang kalau kita bergumul tentang firman Tuhan, aduh rasanya berat sekali Bapak dan Ibu. Saya sendiri mau menangis. Iya. Ketika kita berjuang demi gereja kita, ketika kita membanggakan organisasi kita, ketika kita membanggakan yayasan kita, kita dikecewakan, nangis. Kita menyanjung seseorang yang kita anggap dewa. Kita mengharap kepada seseorang yang selama ini kita alu-alukan, ternyata mereka memusuhi kita, menyakiti kita, menangis. Sedih. Kalau sudah demikian, kepada siapa kita minta pertolongan? Berat. Terus apa yang harus kita lakukan menghadapi semua persoalan ini? Ya kembali lagi, karena Tuhan sudah mengundang kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberi nasihat kita, serahkan semuanya di tangan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu akan menolong setiap langkah kaki dan tangan karya anak-anaknya. Jangan takut. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita hadapi dan kita lakukan ketika kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Yakinkan itu. Jangan sekali-kali tidak yakin. Ketika kita sudah yakin sepenuhnya di tangan Tuhan, berarti kita siap menerima apapun yang terjadi. Ketika kita sudah siap menerima apapun yang terjadi, karena kita yakin dan percaya bersama Tuhan, ada mujizat. Ini yang terjadi. Minggu kemarin kami telah bercerita Bapak dan Ibu tentang bagaimana seorang Simon Petrus menjala ikan. Minggu kemarin di Gudo, bagaimana? Simon Petrus yang semalaman mencari ikan, menjala ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, begitu diberitakan Tuhan, tebarkan jalamu di sana. Simon Petrus tidak menolak, dan itu dilakukan tanpa tendensi, dilakukan dengan tulus, jala ditebarkan, ikan yang didapat luar biasa. Dengan demikian membuktikan Bapak dan Ibu, bahwa setiap langkah kehidupan kita ini hanya Tuhan yang mengatur, bukan orang lain. Ini, meskipun Pak Pendeta berkhotbah mumpuk kasarane, meskipun para pendeta dia akan berkhotbah sebaik mungkin sedemikian rupa, kalau kita tidak menghayati, percuma. Jadi semuanya itu kita serahkan kepada diri kita masing-masing. Kita serahkan kembali kepada diri kita. Apa kita terima Yesus dengan sukacita? Atau kita terima Yesus dengan bertendensi agar dilihat orang? Apa kita melayani dengan sukacita? Atau kita melayani pilih-pilih? Tuhan itu tahu kok. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini, besok Selasa bertempat di mana? Belum tahu, jangan dipilih. Kalau besok Selasa umpamanya bertempat di rumah Bu Estu, kita berbondong-bondong ke sana. Saya pun kalau diundang akan datang kok. Wis mandi Bu Estu aku gak teko. Ini persoalan. Kita memuji Tuhan kok, bukan menghormati Bu Estu. Kita memuji Tuhan kok, bukan menghormati manusianya podo mawon. Semua dari daging. Kalau dari daging akhirnya akan musnah. Tapi roh ini tidak bisa mati Bapak dan Ibu. Roh ini tidak akan mati. Karena asalnya dari Tuhan. Oleh karena itu biarkanlah roh kita senantiasa dicekoki oleh firman Tuhan yang baik. Sehingga iman kita tetap tumbuh berkembang dengan baik.
Oleh karena itu sekali lagi malam hari ini Bapak dan Ibu, saudara dan saya itu adalah orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Ya, orang-orang seperti jenengan semua ini adalah empunya kerajaan sorga. Nopo tok empunya itu? Ayo nek wong Jawa empu iku apa to? Napa wek Gun? Dongkel toh? Empu itu dongkel. Nah, berarti menawi jenengan lan kula menika empunya kerajaan sorga, jenengan kok dongkeli. Mboten main-main lho, buku pangi. Senes pang, senes ranting, akan tetapi dongkel. Gali. Lho jenengan menika kratoning swarga. Wonten ing Gusti Yesus nate mungel wonten ing 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Berarti jenengan lan kula menika baitipun Gusti Allah. Kula lan panjenengan menika dongkele mumpune kratoning swarga. Krana menika sampun dilepas, sampun diculno. Sumangga minangka kratoning swarga gesang menika kita resiki. Ben Gusti Allah betah. Nah ngoten nah. Nek gesang menika sampun kebak kalian roing Gusti dumunung wonten gesang kula lan panjenengan tamtu barokah tansah mengalir senajan mboten kathah ananging cekap. Nggih mboten? Napa panjenengan sedaya nate keluwen mboten enten beras? Nate mboten? Mboten to. Senajan saiki ana sak kilo meni golek maneh kan wonten. Menika bukti kasunyatan bilih Gusti Allah tasih ngagem kula lan panjenengan sedaya. Gusti Allah tasih paring berkat dumateng kula lan panjenengan sedaya krana panjenengan menika ampuni kratoning swarga. Empu. Lho empu niku badhe ngedalaken napa lek Gun? Empu lho. Sing cukul sanding-sandinge. Oh ya. Tunas basa Jawa niku mosok tunas ngono. Napa? Antike ya nika. Antike nika cemrungut wonten empu nika. Lah, berarti menawi panjenengan menika empune kratoning swarga badhe nuwuhaken berkah pating cemrungul. Lah tiyang sanes saged nyuwun kula nedhi setunggal entike dicuklek-klek. Nah, diwadahi peta wangsul digodhog, benjing ngentik malih. Lah. Menika kratoning swarga, bong wonten masing enak bong ngene. Bote. Ya menika. Ya menika satosipun ingkang dipun kersakaken dening Gusti kula lan panjenengan saged ngedalaken uwah ingkang sae. Sehingga tiyang sanes saged ngraosaken uwah menika. Ngoten. Karena menika sampun kagungan manah uwas lan sumelang. Sumangga dongkeling kratoning swarga menika kita pupuk. Dengan apa kita memupuk agar kita menjadi kratoning swarga menika bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Kita pupuk dengan perilaku yang baik. Berteman gak usah milih-milih, kebaktian gak usah milih-milih, nglayani gak usah milih-milih. Nek tugas ya monggo ditindakaken. Jeneng mboten? Nah, itu penting. Bapak dan Ibu, kalau kita mekaten sabda pangatikaning Gusti mboten usah kata-kata mangke nublek. Nggih, mekaten daos pangatikaning Gusti Yesus amberkahi kagem kula lan panjenengan sedaya. Amin.